Video ini direkam pada tanggal 26 Juli 2023 ya. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham NELY. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham NELY ini, saya udah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Saya kasih 3 saham tuh. Kenapa statusnya layak invest? Karena memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru, silahkan langsung akses aja bocoran 3 saham layak investnya lewat link yang saya taruh di deskripsi. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi free, nggak buru-buru gitu ya, punya waktu, ngambil bocoran 3 saham layak investnya nanti aja setelah nonton sampai selesai video ngitung valuasi sahamnya NELY saat ini. Oke, dividen. Tadi saya bilang proyeksi dividen 2024. Itu landasan saya menghitung valuasi suatu saham. Apa itu dividen? Dividen itu bagi-bagi keuntungan perusahaan kepada para investor. Contoh NELY bergerak di sektor transportasi dan logistik ya. Berarti kan ini kan bisnis ya. Nah, pas lagi bisnisnya punya keuntungan, dia bagiin nggak nih keuntungannya ke para investornya? Dia bagiin nggak nih keuntungannya ke para pemegang sahamnya? Atau pemegang sahamnya cuma dibagi laporan keuangan doang, sedangkan duitnya masuk seluruhnya ke perusahaan. Nah, itulah definisi dari dividen. Contoh, di 2019 keuntungan dia Rp22 per lembar saham. Jadi sahamnya, jumlah lembar sahamnya ada 2,3 miliar. Per satu lembarnya itu memiliki nilai Rp22, memiliki value Rp22. Itu secara keuntungan 2019 ya, setahun 2019. Nah, dari 22, 4 yang dibagiin ke investornya. Nah, 4 dari 22 itu sama dengan 16%. 16% disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Kita lanjut ya. 2019 DPR-nya 16%. 2020 DPR-nya 80%. 2021 DPR-nya 46%. 2022 DPR-nya 47%. Nah, sampai sini saya harap Anda udah paham nih ya landasan berpikir saya bahwa saya menghitung valuasi saham berdasarkan dividen. Dividen itu apa? Dividen itu bagi-bagian keuntungan. Dan yang penting dari dividen itu adalah DPR-nya. Oke, Anda semoga udah paham dividen, Anda semoga udah paham DPR. Oke. Nah, kalau 2 itu kita paham, kita bisa nanti ujungnya tahu harga murah, wajar, dan mahalnya NELY itu ada di berapa gitu dari sudut pandang dividen ya. Atau saya sering sebutnya dividenmologi. Nah, untuk bisa tahu itu kita ada 2 PR. Ya. PR pertama, kita harus memproyeksi laba. Ya, jadi kita ngitung dulu nih, kita memproyeksi dulu nih. Kira-kira berapa sih labanya gitu ya untuk setahun. Nanti udah diproyeksi labanya, masuk ke PR kedua yaitu memproyeksi DPR-nya. Ya. Nggak bisa DPR duluan baru laba gitu, laba duluan gitu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai masuk, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini, dan kalau Anda mau dapat info-info tentang valuasi suatu saham atau fundamental suatu saham, silakan subscribe channel ini biar Anda nanti dapat notifnya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke. Kita masuk ke PR pertama ya. Laba 2019 Q2 nih, kuartal 2 ya. Q2 ke Q4 kuartal 4 ya, itu naik 136%. 2020 Q2 ke Q4 naik 145%. 2021 Q2 ke Q4 naik 202%. 2022 Q2 ke Q4 naik 223%. 2023 nih, sekarang nih per video ini dibuat, kita lagi masih berada di Q2 2023. Q2 ke Q4 2023 berapa persennya? Ya. Pertanyaan pertama, naik apa turun? Kalau ngelihat data 4 tahun terakhir, jawabannya adalah saya memilih untuk naik atau biru. Nah, sekarang birunya itu naiknya itu berapa persen? Gitu ya.
Oke, dari 2019 sampai 2022 ada beberapa besaran nih ya. Ada 136%, ada 145, ada 202, ada 223. Dan kalau Anda lihat polanya nih dari 2019 sampai 2022 ya, itu naik terus tuh. 2019 Q2 ke Q4-nya 136, terus tahun depannya 145, 202, 223. Kalau tren kenaikan ini berlangsung lagi di 2023 berarti kan ini angkanya 223 ke atas ya. Minimal 224 lah ya, kalau trennya tetap naik nih di 2023 minimal 224 ya. Tapi itu kalau optimisnya. Oke, optimisnya. Sedangkan kalau ngitung valuasi saham, saya nggak mau pakai optimis. Kenapa? Kalau kita pakai yang optimis, valuasinya kelihatannya murah, jadinya kita bisa gegabah gitu. Saya maunya kalau ngitung valuasi suatu saham itu pengennya ekspektasinya normal. Kalau perlu pakai yang paling rendah, paling the worst case, paling pesimis. Sehingga kalau misalnya pas lagi pakai hitungan paling pesimis aja harganya masih murah, ya kalau ternyata hasilnya lebih bagus ya atau membaik banget ya kita udah tinggal bersyukur doang gitu ya. Jadi saya suka pakainya ngitung valuasi itu pakai ekspektasi yang normal atau kalau bisa pakai yang pesimis. Nah, dari 136 sampai 223 saya mau coba pakai 136. 136 apa? Persen yang paling kecil. Jadi saya pengen coba pakai itu ya. Ya udah selesai nih pair pertama. Proyeksi Q2 ke Q4. Q2 karena kita sekarang lagi ada di Q2. Q2 ke Q4 proyeksi naik 136%. Oke. Nah, sekarang PR kedua yaitu proyeksi DPR ya. Nah, kita lihat nih. Di 2019 pas lagi dia EPS itu apa? EPS itu earning per share. Apa earning per share? Ya itu tadi, nilai per lembar saham ya. Itu sebutannya EPS. Nah, per lembar saham EPS di 2019 itu 22. DPR-nya 16%. Tahun depannya 2020 EPS-nya 19. Nah, 19 ini kan turun dibandingin 22 ya. Ternyata pas dia turun, pas EPS dia turun ya, DPR-nya dinaikin dari 16 ke 80%. Oke. Berarti kita dapat satu clue nih. Oh, si Nelly ini kalau EPS-nya turun dia gede ini DPR-nya gitu ya. 2020 EPS 19, 2021 EPS-nya 22, 19 ke 22 kan naik. Ya kan? Nah, pas lagi dia naik EPS-nya ternyata DPR-nya dia turunin 80 ke 46 ya. Dapat clue lagi tuh, dapat petunjuk lagi. Oh, Nelly ini kalau EPS-nya tahun sekarang dibandingin tahun lalu naik, DPR-nya bisa jadi dikecilin. Ya, ada dua clue. Jadi kalau EPS-nya naik, DPR-nya dikecilin, kalau EPS-nya turun, DPR-nya digedein. Jadi kayak nyari titik imbang dan ini saya suka sebenarnya perusahaan kayak gini. Fair gitu, adil. 2022 ya. 22 ke 54. Nah, 54 ini kan naik ya. Kalau pakai clue yang tadi apa? DPR-nya diturunin gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata dari 46 enggak diturunin jadi 30 atau 20 enggak, ternyata naik tapi naik cuman dikit, 47%. Nah, dari sini saya mengambil oh, kayaknya titik tengahnya si Nelly ini emang ada di angka 4647 gitu. Gitu. Sehingga saya berpikir oh, mungkin 2019 dia cuman bagi 16%, mungkin dia ada kesulitan apa gitu sehingga dia DPR-nya kecil, mungkin perusahaan pengen ekspansi, pengen apa gitu. Tapi ngelihat dari 2021 dan 2022, oh kayak dia emang ada di angka kisaran 4647 gitu. Jadi kalau saya suruh memproyeksi DPR untuk 2023, saya akan pakai 46. Oke. 46. Oke, keluar nih murah, wajar, dan mahal. Cara bacanya gimana? Oke, murahnya Nelly kalau dengan proyeksi Q1 ke Q2 sebesar 136% dan proyeksi DPR-nya nanti untuk keuntungan sepanjang 2023 adalah 46%, maka murahnya Nelly itu ada di 529. Atau di harga Nelly per 26 Juli 2023 ya, di 535 ini baru kelewat 1% dari harga murahnya. Harga murah ya, berarti ada barang dan harga normal, ada harga murah. Nih harga murahnya baru cuman kelewat 1%. Oke. Sedangkan wajarnya Nelly ada di 794. Atau dari harga sekarang masih ada space, masih ada gap, masih ada jarak 48% menuju harga wajar. Harga wajar nih. Jadi kalau ternyata Nelly
kejadian beneran nyentuh harga 794 itu sebenarnya masih layak dibeli karena masih wajar gitu ya. Dan mahalnya ada di 1058 atau saya bisa bilang harga TP lah. Dari harga sekarang masih ada jarak 98%. Oke. Nah, dan dari sini Anda terserah nih ya. Kesimpulannya Anda ambil sendiri, aksi yang mau Anda ambil sendiri silahkan direnungkan sendiri. Saya nggak mau nyaranin, nggak mau suggest apapun gitu ya. Saya hanya ngasih data dan hanya ngasih opini saya gitu ya. Bahwa Nelly ini dari harga murahnya baru kelihatan 1%, menuju harga wajarnya masih ada gap 48%, dan harga mahalnya masih ada gap 98%. Dan ingat nih, ini yang paling penting. Harga yang kita hitung ini itu menggunakan kalau tadi Q2 ke Q4-nya cuma naik 136% ya. Bagaimana kalau naiknya 145? Coba 145. Kalau naiknya 145, harga murahnya aja masih ada gap 3%. Ya, masih ada gap 3% menuju harga murah ya. Boro-boro nyentuh harga wajar, boro-boro nyentuh harga mahal. Kalau 202, wah, kemurahnya aja masih ada 27%. Kalau 223, kalau 223 nih, waduh, menuju harga murahnya aja masih ada potensi naik 35%. Kalau di atas 223, katakanlah 22 berapa nih? Ini 136 ke 145 naik sekitar 11, 145 ke 202 naik 50-an, ini naik 20. Oke, naik 10% aja ya, 230 ceritanya. Wah, kalau naiknya 230, maka harga murahnya aja masih ada spasi 38%. Tapi lagi-lagi nih saya balikin, saya pakai pesimisnya 136%. Oke, nah ini adalah harganya yang menurut saya udah pakai pesimis, murahnya segini, wajarnya segini, mahalnya segini. Oke, kalau Anda mau saham Anda di analisa valuasinya menggunakan dividenologi juga, menggunakan dividen, silakan tulis kode saham yang mau Anda minta kami untuk buatin ya. Silakan tulis kode sahamnya di komen. Template Excel yang lagi Anda lihat ya, yang tadi Anda bisa ganti-ganti persennya segala macam gitu. Ini namanya SNET. SNET. Itu singkatan dari SN-nya saham nyantai, nama channel ini. ET itu Excel template. Kalau Anda memiliki SNET ya, itu ada 2 manfaat sebenarnya yang Anda bisa dapetin. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri. Langkah-langkahnya cuma 2 tadi yang Anda udah lihat. Proyeksi labanya sama proyeksi DPR-nya. Udah, nanti Anda dapat harga murah, wajar, dan mahal. Terus manfaat yang kedua, Anda tuh nggak gampang FOMO ya. Kalau Anda ngeliat saham diberitain di mana-mana, terus Anda pakai SNET Anda hitung ternyata udah ngeliatin harga wajarnya, ya nggak usah dibeli gitu. Apalagi kalau udah nyentuh harga mahal dan lebih gitu, ngelewatin harga mahalnya gitu, yang nggak usah dibeli. Contoh misalnya nih Nelly tiba-tiba harganya 2.000 gitu ya. Nah, berarti kan udah kelewatin harga mahalnya nih, yang nggak usah dibeli gitu. Jadi Anda nggak gampang FOMO gitu kalau pakai SNET gitu ya. Terus juga nggak gampang kena fear, misalkan tiba-tiba Nelly turun sampai 300 misalnya. Nah itu menuju harga murahnya aja masih naik, masih ada space 76% gitu. Jadi Anda nggak usah takut, nggak usah cut loss gitu ya. Itu manfaat yang kedua sih yang paling penting. Nah terus kalau Anda nanya, ya ini kan SNET ini kan buatan Mimin, seakurat apa gitu. Oke, saya akuin beberapa saham yang pakai SNET udah di luar harga wajarnya, bahkan udah di luar harga mahalnya. Taunya tetap naik. Saya akuin ada saham-saham kayak gitu, ada ya, ada. Tapi kalau saya pribadi untuk masuk. Jadi kalau tadi sebutannya kelewatan opportunity ya, kelewatan kesempatan. Jadi ada harga yang dibilang SNET mahal, udah di atas harga wajarnya tapi nggak dibeli, ternyata terbang, ada. Itu kelewatan opportunity. Tapi yang paling penting dari SNET itu adalah menghindari resiko. Nih contohnya ini saya pribadi nih ya, yang buat SNET-nya saya pribadi, saya pakai sendiri. Bahwa saya itu invest itu kan ngincer dividen ya, nggak merhatiin floating loss, nggak merhatiin floating gain. Tapi ternyata saya dapat juga capital gain-nya nih. Contoh ada yang lagi floating gain
floating profit 4%, ada yang 11%, ada yang baru 0, ada juga. Ada yang udah di 13%, ada juga yang lagi floating loss sekitar 5% gitu. Ini ada yang 19%, ada yang minus 1, ada yang masih di 2, 13, 21 tuh ya. Jadi poinnya adalah SNET ini bisa membuat Anda kehilangan banyak opportunity ya. Tapi setidaknya SNET ini bisa menghindari Anda dari nyangkut-nyangkut atau minus-minus yang dalam ya. Dan kalau Anda dapat floating profit kayak gini ya, ini saya anggap bonus aja gitu. Tapi kalaupun turunnya nggak dalam-dalam banget ya, sekitar 5 tadi, 1 gitu ya. Tapi kalau seandainya ternyata harganya terbang menuju ke harga wajarnya, itu Anda bisa dapat 11, 13, 19, 13, 21 gitu ya. Ini porto saya sendiri gitu ya. Jadi seperti itu dua manfaat dari Nelly. Nah, info lengkap atau link pembelian Nelly saya taruh di deskripsi. Sekarang saya kembali ke video awal, yaitu saya nawarin bocoran 3 saham like invest ya. Ini sifatnya gratis. Saya taruh juga linknya di deskripsi. Jadi entah Anda mau mempelajari SNET ya, tadi yang template Excel premium saya, atau Anda mau dapat bocoran 3 saham like invest aja, itu sama-sama silakan klik link yang saya taruh di deskripsi.